Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ketujuh dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, walam yatrukna hamala, dan Allah tidak meninggalkan kita hidup di dunia ini hamala dengan sia-sia. Bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Kita diciptakan di dunia ini dan diberikan rezeki dan tidak dibiarkan oleh Allah dalam keadaan sia-sia. Artinya sia-sia, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dihisab, tidak dikembalikan kepada Allah SWT. Allah telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, ada hikmahnya, ada tujuannya, diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. Allah SWT menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya, dan tidaklah Allah memberikan rezeki kepada kita dengan berbagai jenisnya kecuali supaya kita jadikan rezeki tersebut sebagai wasilah dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Diberikan kita nafas, diberikan kita makanan, diberikan kita minuman, tujuannya adalah supaya digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, dan bukan digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT. Walam yatrukna hamala, Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia ini tanpa tujuan, tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa dihisab di hari kiamat. Bal arsala ilaina rasula, tapi Allah SWT telah mengutus kepada kita seorang Rasul, yaitu Rasulullah SAW, yang datang utusan tersebut dari Allah SWT dengan membawa perintah Allah, supaya kita menjalankan perintah Allah tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Di sana ada perintah untuk melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, melakukan haji bila terpenuhi syarat wajibnya, perintah untuk membayar zakat. Itu semua pada hakikatnya adalah perintah dari Allah SWT yang dibawa oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau SAW sebagai seorang Rasul diutus kepada kita dengan membawa larangan-larangan Allah SWT, yang kita diperintahkan untuk menjauhi dan meninggalkan larangan tersebut tanpa terkecuali, yang kecil maupun yang besar. Dan di antara larangan-larangan Allah SWT adalah larangan untuk berbuat syirik, larangan untuk berbuat bid'ah di dalam agama, larangan untuk berbuat maksiat dengan berbagai jenisnya. Ini semua pada hakikatnya adalah larangan Allah SWT. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah SWT mengutus kepada kita seorang Rasul, yaitu Rasulullah SAW. Faman ata'ahu dakhalal jannah, wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati beliau, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa berbuat maksiat kepada beliau, artinya tidak mentaati beliau, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, mentaati perintah beliau, menjauhi larangan beliau, membenarkan kabar yang datang dari beliau, dan beribadah sesuai dengan cara yang beliau ajarkan, maka orang yang demikian akan masuk ke dalam surga. Tapi barang siapa yang berbuat maksiat kepada beliau, ketika beliau memerintahkan, tidak dikerjakan perintahnya, ketika beliau melarang, dilanggar larangannya, ketika beliau mengabarkan sesuatu, didustakan kabarnya, atau seseorang beribadah tidak sesuai dengan apa yang beliau ajarkan SAW, maka akibatnya ancamannya adalah masuk ke dalam neraka. Dan ini sebagaimana firman Allah SWT, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, maka pada hakikatnya dia telah taat kepada Allah SWT. Karena beliau SAW adalah seorang utusan, tugas beliau adalah hanya membawa dan menyampaikan apa yang datang dari Allah SWT. Perintah beliau tidak lain adalah perintah Allah SWT, disampaikan oleh beliau SAW. Larangan beliau pada hakikatnya adalah larangan Allah SWT, disampaikan oleh beliau SAW kepada umatnya. Di dalam sebuah hadis beliau SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, artinya umat Islam, akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Maka beliau SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah.
wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, berbuat maksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Menunjukkan bahasanya untuk masuk ke dalam surga diharuskan seseorang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhan wabila. Beliau mengatakan dalilnya, yaitu dalil tentang wajibnya taat kepada Rasulullah SAW, utusan yang telah diutus kepada kita, adalah firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang beliau adalah sebagai saksi atas kita, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul, yaitu Nabi Musa AS. Fa'asa Fir'aunur Rasul, maka Fir'aun berbuat maksiat kepada Rasul tersebut, memaksiati Nabi Musa AS, mendustakan beliau. Maka apa akibatnya? Fa'akhadnahu akhdha wabila, maka kami siksa dia, yaitu Fir'aun, dengan siksaan yang sangat pedih, yang sangat keras. Ditenggelamkan oleh Allah SWT, dia bersama tentaranya, dan di alam kubur disiksa oleh Allah SWT, dan siksaan di akhirat lebih dahsyat dari itu semua. Akibat dari apa? Akibat dari memaksiati utusan seorang Rasul yang telah diutus oleh Allah SWT. Dan ini adalah peringatan bagi kaum muslimin. Jangan sampai menimpa mereka apa yang telah menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Diutus kepada mereka seorang Rasulullah, yaitu Nabi Musa AS, kemudian mereka memaksiati, mendustakan, dan tidak mengikuti beliau, maka akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Dan ini menunjukkan tentang wajibnya mentaati Rasulullah SAW. Ini adalah perkara yang pertama yang ingin beliau sampaikan. Perlu kita ketahui dan kita amalkan, yaitu bahwasanya Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita dalam keadaan sia-sia, tidak diperintahkan, tidak dilarang, dan tidak dikembalikan kepada Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.